Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membawakan materi tentang krisis moneter Asia 1997, studi kasus Indonesia. Saya Cucita Kusumawardani, perwakilan dari kelompok yang beranggotakan Cindy Nurfauziah, Cucita Kusumawardani, Dian Ardiansyah, Hafsah Ayumi, Nova Widianti, dan Restu Ahmad Ubaidillah. Yang pertama, ada krisis nilai tukar rupiah dapat memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. 1. Inflasi, 2. Pertumbuhan ekonomi, 3. Sektor keuangan. Krisis nilai tukar rupiah juga dapat menyebabkan peningkatan pengangguran, peningkatan tingkat suku bangsa, penurunan cadangan devisa, dan penurunan aktivitas ekonomi. Yang kedua, krisis ekonomi dapat mempengaruhi nilai tukar rupiah secara signifikan. Berikut adalah beberapa dampak krisis terhadap nilai tukar rupiah. 1. Permintaan dan penawaran mata uang. 2. Inflasi. 3. Kebijakan moneter. 4. Ketidakstabilan politik dan ekonomi. 5. Respon pasar internasional. Krisis ekonomi dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap sektor perbankan. Berikut adalah beberapa dampaknya. 1. Peningkatan risiko kredit. 2. Penurunan likuiditas. 3. Penurunan kualitas aset. 4. Ketidakpastian ekonomi. 5. Regulasi dan pengawasan. 6. Kepanikan nasabah. Krisis ekonomi dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap kondisi ketenagakerjaan. Berikut adalah beberapa dampaknya. 1. Penurunan lapangan kerja. 2. Penurunan upah dan jam kerja. 3. Kenaikan tingkat pengangguran. 4. Peningkatan ketidakpastian kerja. 5. Penurunan investasi dalam keterampilan dan pelatihan. 6. Perubahan struktur industri. 7. Dampak sosial dan psikologis. Krisis ekonomi dapat memiliki dampak luas terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah beberapa dampak utamanya. 1. Penurunan pendapatan dan standar hidup. 2. Peningkatan kemiskinan. 3. Masalah kesehatan. 4. Ketidakstabilan sosial. 5. Penurunan kualitas pendidikan. 6. Keterbatasan akses layanan sosial. 7. Stres dan kesehatan mental. Krisis ekonomi dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilisasi kondisi sosial. Berikut adalah beberapa dampak utama. 1. Peningkatan ketidakpuasan dan konflik sosial. 2. Keterbatasan akses terhadap layanan publik. 3. Peningkatan kriminalitas. 4. Perubahan struktur sosial. 5. Penurunan keterampilan sosial dan komunitas. 6. Masalah kesehatan mental. 7. Ketidakpercayaan terhadap institusi. Upaya penanganan masalah krisis moneter Asia 1997. 1. Stabilisasi mata uang. 2. Kebijakan fiskal yang hati-hati. 3. Reformasi keuangan. 4. Restrukturisasi hutang. 5. Stimulus ekonomi. 6. Reformasi struktural. Pelajaran yang dapat diambil terkait masalah krisis moneter Asia 1997 yaitu dengan cara menjaga keseimbangan ekonomi, menjaga kebijakan moneter dan fiskal yang hati-hati. Diversifikasi ekonomi dapat membantu mengurangi risiko dan dampak dari guncangan eksternal, serta pentingnya peran institusi internasional seperti IMF dalam memberikan dukungan dan panduan untuk pemulihan ekonomi. Krisis ini menjadi pelajaran berharga untuk pengelolaan ekonomi dan keuangan yang lebih baik di masa depan. Sekian dari saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.